Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Dukmaira dengan NIM 23040674379 dari kelas 2023H. Jadi di video ini saya akan memaparkan review terkait konferensi pers yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional. Sebelum itu, lebih lanjut, mari kita simak cuplikan konferensi pers berikut. Pagi hari ini, Badan Pangan Nasional bersama Badan Karantina Indonesia, Barantin, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, ingin menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan hasil pengawasan keamanan pangan segar, khususnya mengenai anggur Shine Muscat yang beberapa hari terakhir ini memang menjadi perhatian kita semua. Oke, segitu saja karena kalau semua nggak cukup durasinya. Tapi jika kalian ingin lihat video lebih lengkapnya, bisa kunjungi link di bawah. Baik, berdasarkan konferensi pers yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional mengenai hasil pengawasan keamanan pangan anggur Shine Muscat, saya dapat menyimpulkan bahwa konferensi pers tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan praktik konferensi pers. Review singkat mengenai mengapa konferensi pers tersebut sudah sesuai. Yang pertama, konferensi pers diawali dengan pembukaan oleh Kepala Badan Pangan Nasional yang menjelaskan latar belakang dan tujuan diadakannya konferensi pers. Selanjutnya, pemaparan secara berurutan dari perwakilan lembaga terkait seperti Badan Karantina Indonesia dan Badan POM yang memberikan alur yang jelas serta terstruktur terkait penyampaian informasi yang akan disampaikan. Lalu yang kedua, masing-masing perwakilan lembaga menyampaikan informasi secara detail dan lengkap terkait tugas, wewenang, serta temuan dan tindakan yang telah dilakukan dalam pengawasan keamanan pangan anggur Shine Muscat. Cakupan informasi ini disampaikan dengan sangat terperinci. Konferensi pers bersama para otoritas keamanan pangan yang secara khusus hari ini kita akan membahas terkait dengan komoditas anggur Shine Muscat. Jadi sehubungan dengan isu tersebut, kami ingin menyampaikan bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, penyelenggaraan karantina ini bertujuan untuk mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya hama penyakit hewan karantina atau HPHK, hama penyakit ikan karantina atau HPIK, dan organisme pengganggu tujuan karantina. Landasan kenapa Badan Pengawas Obat dan Makanan ingin menyampaikan hasil laboratorium kami, karena tentu, dan saya menganggap Komisi 9 berarti ini yang menjadi keresahan rakyat, dan kita harus paham, rekan-rekan semuanya, dalam kompetensi kenapa rakyat itu menjadi khawatir, kenapa rakyat itu menjadi gelisah, ini karena terkait masalah kesehatannya, dan kompetensi lembaga untuk pengawasan obat dan makanan yang hubungannya langsung dengan kompetensi kesehatan itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lalu yang ketiga, sesi tanya jawab yang disediakan memungkinkan para awak media untuk mengajukan pertanyaan dan klarifikasi lebih lanjut. Ini mencerminkan bahwa keterbukaan dan responsif dari para narasumber. Mungkin mic-nya bisa diberikan. Mohon nama dari media apa? Silakan. Selamat siang Pak, izin Pak, saya namanya Alfred Stuter dari RRI Program 3. Pertanyaan saya terkait dengan pemasukan Pak, untuk anggur ini paling banyak masuk dari port mana, pelabuhan mana, dan distribusi sebarannya tuh dia konsumsinya tinggi di wilayah mana aja Pak. Terus untuk pengawasan juga, itu kan tadi sudah disampaikan pengawasan sudah dilakukan dari... Lalu yang keempat, para pembicara menggunakan istilah-istilah teknis terkait keamanan pangan secara konsisten dan menjelaskan dengan baik seperti batas maksimum residu atau PMR, lalu acceptable daily intake, dan parameter kualitatif dan kuantitatif. Hal ini memastikan pemahamannya baik bagi para media dan juga masyarakat. Untuk BMR atau batas maksimum residu, dan untuk bisa mengedukasi publik, saya izin minta Bu Ega menyampaikan mengenai apa itu batas maksimum residu sehingga masyarakat bisa mengetahui dan juga bagaimana mengatasi itu gitu ya. Bu Ega dari Badan Pangan Nasional. Perlu kita samakan persepsi bahwa residu itu adalah yang tersisa dan masih boleh ada dalam jumlah yang aman. Adalah menghitung terlebih dahulu paparan konsumsi yang kemudian dibandingkan dengan angka yang disebut dengan acceptable daily intake. Jadi ada jumlah yang aman diterima, memperhitungkan konsumsi. Lalu yang kelima, para pembaca secara proaktif berupaya menenangkan kekhawatiran masyarakat dengan menyampaikan temuan laboratorium yang menunjukkan keamanan anggur Shine Muscat. Mereka juga memberikan saran praktis bagi konsumen seperti mencuci buah sebelum dikonsumsi. Apabila di kemudian hari ditemukan produk yang tidak aman di peredaran, Badan Pangan Nasional akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku dan peringatan kepada pelaku usaha dan penarikan produk tersebut dari pasaran untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat. Dalam kesempatan ini, kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar melakukan pencucian anggur sebelum dikonsumsi. Tindakan ini sangat penting untuk mengurangi risiko adanya residu. Sekian review singkat yang dapat saya paparkan terkait konferensi pers yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian review saya tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa.